Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema ke-6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Di subtema pertama yaitu lingkungan rumahku. Hari ini kita belajar di pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai mengidentifikasi dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di rumah. Hari ini Ibu sudah membawakan beberapa contoh alat-alat kebersihan yang ada di rumah kita. Yang pertama itu ada lap. Siapa yang tahu fungsi lap ini? Nah, fungsi lap ini untuk membersihkan debu-debu yang biasanya ada di meja, kursi, atau di barang-barang kita. Sama halnya dengan fungsi kemoceng ini. Nah, fungsi kemoceng ini juga untuk membersihkan meja, kursi, atau barang-barang yang biasanya terkena debu. Nah, contoh terakhir yang Ibu bawa itu, Ibu membawa sapu lidi. Sapu lidi ini berfungsi untuk membersihkan halaman rumah kita yang kotor. Nah, hari ini kita belajar mengenai mengidentifikasi dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di rumah. Ibu akan menyampaikan apa itu pengertian aturan. Nah, aturan itu ialah sebuah pedoman yang digunakan manusia agar bisa hidup teratur. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah di rumah anak-anak Ibu itu sudah menerapkan sebuah aturan? Misalnya, aturan untuk menggosok gigi sebelum tidur, mencuci tangan sebelum makan, atau terdapat aturan-aturan lain. Seperti misalnya, kakak itu bertugas untuk mencuci piring, adik bertugas untuk menyapu lantai, ibu bertugas untuk memasak, dan ayah itu bertugas untuk menyapu halaman. Jika sudah, berarti anak-anak Ibu sudah tahu apa itu aturan-aturan yang biasanya berlaku di rumah. Nah, tujuan dari aturan-aturan itu agar kita itu bisa hidup secara teratur. Kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya dari aturan-aturan yang berlaku atau diterapkan di rumah itu ditujukan agar rumah kita itu bersih dan nyaman untuk ditinggali. Nah, selanjutnya kita buka buku halaman 4. Di sana terdapat dua gambar rumah yang berbeda ya, yaitu rumah A dan rumah B. Bisa kita perhatikan di antara rumah A dan rumah B, manakah rumah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Ya, yaitu di rumah B. Mengapa? Karena di rumah B itu rumahnya bersih. Mengapa bisa bersih? Karena di rumah B itu seluruh anggota keluarganya itu menerapkan aturan yang diterapkan, seperti menyapu lantai, mencuci piring, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Dan mengapa sih kedua rumah itu bisa berbeda? Karena yang pertama itu di rumah rumah A itu anggota keluarganya tidak menjalankan aturan yang diterapkan. Misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang ditugaskan atau bertugas menyapu halaman atau menyapu lantai, tidak menjalankan tugasnya, sehingga rumah A itu cenderung tidak bersih. Lalu apa yang harus dilakukan pada rumah A agar bisa bersih? Yaitu menjalankan aturan yang berlaku. Misalnya aturannya itu adik menyapu lantai, sebaiknya adik itu menjalankan tugasnya untuk menyapu lantai. Yang selanjutnya, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah itu terjaga? Kewajiban kita yaitu untuk menjalankan aturan yang sudah ditetapkan di rumah kita ya. Misalnya kita diwajibkan untuk menyapu lantai setiap pagi dan sore, maka alangkah lebih baiknya kita itu untuk menjalankan aturan dengan penuh suka hati dan penuh keikhlasan. Lalu apa tujuannya? Yaitu untuk menciptakan suatu rumah yang bersih. Dan selanjutnya, rumah itu
tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah itu tanggung jawab seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak itu bisa menjalankan aturan-aturan yang sudah diterapkan di rumah kalian agar rumah yang kita tempati itu bisa membuat kita nyaman dan lingkungan tempat tinggal kita itu bersih yang membuat kita itu bisa terbebas dari berbagai penyakit. Kita buka buku halaman 4. Di sana terdapat dua gambar rumah yang berbeda ya, yaitu rumah A dan rumah B. Bisa kita perhatikan di antara rumah A dan rumah B, manakah rumah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Ya, yaitu di rumah B. Mengapa? Karena di rumah B itu rumahnya bersih. Mengapa bisa bersih? Karena di rumah B itu seluruh anggota keluarganya itu menerapkan aturan yang diterapkan, seperti menyapu lantai, mencuci piring, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Dan mengapa sih kedua rumah itu bisa berbeda? Karena yang pertama itu di rumah A, itu anggota keluarganya tidak menjalankan aturan yang diterapkan. Misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang ditugaskan atau bertugas menyapu halaman atau menyapu lantai, tidak menjalankan tugasnya, sehingga rumah A itu cenderung tidak bersih. Lalu apa yang harus dilakukan pada rumah A agar bisa bersih? Yaitu menjalankan aturan yang berlaku. Misalnya aturannya itu adik menyapu lantai, sebaiknya adik itu menjalankan tugasnya untuk menyapu lantai. Yang selanjutnya, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah itu terjaga? Kewajiban kita yaitu untuk menjalankan aturan yang sudah ditetapkan di rumah kita ya. Misalnya kita diwajibkan untuk menyapu lantai setiap pagi dan sore, maka alangkah lebih baiknya kita itu untuk menjalankan aturan dengan penuh suka hati dan penuh keikhlasan. Lalu apa tujuannya? Yaitu untuk menciptakan suatu rumah yang bersih. Dan selanjutnya, rumah itu tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah itu tanggung jawab seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak itu bisa menjalankan aturan-aturan yang sudah diterapkan di rumah kalian agar rumah yang kita tempati itu bisa membuat kita nyaman dan lingkungan tempat tinggal kita itu bersih yang membuat kita itu bisa terbebas dari berbagai penyakit.